Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrarul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah bini'matillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi nikmat yang terus melekat. Bahkan kemudian kita mampu menjadikan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa nikmat itu ada tiga, ya, berkenaan dengan seorang Arab Badui yang dia menyampaikan kepada Khalifah Harun al-Rashid. Maka kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan tulisan yang sangat bagus dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau membagi nikmat menjadi tiga. Yang pertama, nikmat yang kita mampu mewujudkannya. Nikmat yang kita mampu mewujudkannya. Ketika kita haus, kemudian kita membuka kulkas kita, kemudian kita ambil air minum air itu, mudah kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kita mampu mewujudkan nikmat itu. Yang kedua, nikmat yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Nikmat yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Yang kayak Pak Rozak, Pak Rosmasi, Pak Muholik ini kalau tanggal selawe itu terus ngenteni tanggal 1, tanggal 4 gitu. Nah, begitu sampai nikmat itu maka Alhamdulillah. Nah, yang nomor 3 ini nikmat yang kita tidak tahu. Ini
Yang ternyata ini yang paling besar. Nikmat yang kita mampu mewujudkannya, ya. Kita mudah mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang kita tunggu kedatangannya, kita tunggu-tunggu, ya, mengucapkan alhamdulillah. Tapi nikmat yang kita tidak tahu, ternyata itu jumlahnya lebih besar, bahkan tidak terhitung. Bagaimana kemudian sebagian saudara kita yang berupaya keras, ben rambutnya ketok api, tuku obat yang luar biasa. Ya. Turun lagi sedikit, mata. Sebagian saudara kita ada yang kemudian operasi katarak. Operasi katarak lali. 3 jam ora ditetesi, wis rasane wis ora karuan. Ternyata Allah memberikan nikmat kepada kita, kita nggak pernah ngerti kan kapan Allah netesi mata kita, senantiasa membasahi, nggak pernah ngerti kita. Itu yang susah kita mengucapkan alhamdulillah, susah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulang-ulang ayatnya, surat 14 ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu. La tuhsuha, nggak akan bisa kamu menghitungnya. Bahkan innal insana, sesungguhnya manusia itu la dhulumun kafar. Manusia itu zalim dan sangat mengingkari. Ya, sangat ingkar. Sangat ingkar. Dan begitu banyak kalau kita membaca Al-Quran, kaum yang mereka itu diberi nikmat oleh Allah tapi mereka apa? Mengingkari. Maka cukup ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 22 menjadi pelajaran kepada kita. Ya ayuhan nas ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya Allah beribadah kepada Allah. Kalau kamu enggak beribadah, Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Aku Allah yang jadikan bumi itu untukmu. Kamu bisa bersenang-senang di bumi. Wasama'a bina, dan aku yang jadikan langit itu sebagai pelindung, bangunan yang kokoh melindungi kamu. Wa anzala minas sama'i ma, dan aku yang telah menurunkan air hujan untukmu. Maka Allah melarang wala taj'alu lillahi anda, dan jangan engkau jadikan Allah itu tandingan. Maka tidak boleh kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya sebagaimana yang di akhir tasyahud kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Agar kita terus bersyukur kepada Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita sudah ngerti seperti itu, nanti tidak ada waktu yang kita tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Terus. Kadang dengan lisan kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kadang dengan harta kita infakkan sebagian harta kita. Kadang dengan tenaga kita rukuk, kita sujud, gitu ya. Ya, mungkin pergi umroh. Ya. Kadang dengan seluruh apa yang kita miliki berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tidak tahu, yang lebih banyak kita itu tidak tahu, maka perbanyak ya. Kalimat hamdalah, perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kan, ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya beliau tetap sholat malam itu di waktu orang itu sedang tidur. Sedang nyenyak-nyenyaknya, sedang enak kalau tidur malam itu. Tapi beliau bangun. Dan beliau kalau sholat malam lama sampai kakinya bengkak. Kalau dihubungkan dengan dalil yang lain, beliau jadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai qurratu aini, sesuatu yang menyenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita kan jadi masalah sholat itu. Sholat malam hawa nilai Arab turu meneh. Gitu. Ya kan? Kalau sholat duha gawe nilai Arab jabut gawe meneh. Kita sholat malam itu gak untuk patang rakaat ki hawa nisu. Ditutup witir siji wae. Ya. Kalau sholat duha baru dapat 2 rakaat itu arep iki gitu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itulah seorang yang kita contoh. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara nikmat yang besar adalah kita berkumpul di hari Kamis malam. Semoga ini memberi manfaat yang besar kepada kita, terutama kepada keluarga Pak Komarudin. Kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa afi'afwan wa asyamtulahu akrim nuzulahu wa tahilhu jannatal firdausa wa aihtu min azabil qabri wa azabin nar. Semoga ini menjadi amalan beliau. Karena memang awalnya gitu. Dan semoga ini pun bisa berjalan terus. Kita tinggal, ya kalau nanti saya tidak ada, ya ada yang gantikan lagi. Dengan hari yang sama, Kamis malam. Coba, ini nanti kan sudah ada yang punya putra. Ya. Sudah yang kemudian gantian ngajar. Di sini ada Anto. Ya. Besok kalau yang putri ada anaknya Pak Iskandar, kan terus nanti berganti-ganti. Gitu. Yang putri sendiri nanti tahsinnya putri gitu. Yang kakung nanti juga berjalan terus, yang malam Pak? Malam Rabu ya. Malam Rabu itu malam Kamis yang tahsin. Dulu. Wes lali kesuwen misal. Mandek. Ya? Hari Senin sekarang. Oh, hari Senin. Ya, kita akan lanjutkan kaji kita. Kalau tidak salah dulu itu masuk surat Ali Imran, nggih. Iya. Kita lanjutkan kaji tafsir dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita memang kajiannya tafsir Al-Qur'an. Saya memang membagi seperti itu. Kalau di sini tafsir. Ya. Kemudian kalau di Baitus Syukur itu akidah. Kalau di Mijan itu tazkiyatun nufus. Kalau di At-Taqwa itu adab. Bagi kita Riyadhus Shalihin. Jadi memang berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Yang belum saya fikih. Kalau fikih itu Selasa pagi tapi khusus ibu-ibu. Senin pagi khusus ibu-ibu di Masjid Jami Mijan. Yang bapak-bapak belum. Tapi yang bapak-bapak sudah belajar fikih dulu ya, Pak Rosmaji ya. Lewat Abu Salimah Anto di kelas Sabtu. Sabtu pada datang ya. Fikih ya. Mbah saiki cek pelaku mbah ora. 2 tahun. Untuk memulainya lagi jangan lupa beli kambing, Pak. Undang kita insya Allah datang. Ini baru ya mbah ora ngerti. Ini yang berat bagi kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan. Tetapi kalau kita memang konsekuen, komitmen, ya mudah. Apalagi kalau kita melihat balasannya, orang-orang yang istiqomah gitu kan. Ada 2 ayat dalam Al-Qur'an, satu surat yang ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30 ya, ayat 30. Kemudian surat yang ke-46 Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14. Di surat Fussilat dulu ayat 41, surat 41 ayat 30. Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mereka beristiqomah di dunia itu, ketika istiqomah di dunia, maka ketika ketika datang sakaratul maut, malaikat itu mengiringi terus, Allah takhafu gitu. Jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau sedih. Padahal pada saat seperti itu luar biasa susahnya, luar biasa sakitnya gitu. Tapi malaikat terus mengiringi. Kepada siapa? Orang-orang yang beristiqomah.
Alladzina qulu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Terus menghibur. Sampai ketika dia dimasukkan ke alam kubur di barzah, dikatakan alla takhafu wa la tahzanu. Seperti itu keadaan. Di alam barzah dikatakan jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Di akhirat wa absiru bil jannah, dan mereka digembirakan, diberikan apa? Kabar gembira kepada mereka dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada mereka orang-orang yang beristiqomah. Maka kita diminta istiqomah itu terus berdoanya. Ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya apa? Beristiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian pada surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, ayatnya 13 dan 14, maknanya sama. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Kemudian ayat lanjutannya, ulaika ashabul jannah. Ya. Ulaika ashabul jannah di akhir ayat jazaan, sebagai balasan bimakanu ya, karena mereka dulu mengamalkan istiqomah itu. Kalau sudah wis arep pamer bondo ora duwe, arep pamer bagus ya ora duwe. Ya. Jak balapan Melayu ya wis ora kuat. Terus mau apa lagi kita itu jane coba? Kau ora istiqomah gitu loh. Mumpung masih ada waktu, gitu. Mumpung nyawa itu masih ada di dalam diri kita, lisan kita masih bisa beristighfar, ya. Tangan kita masih bisa kita gerakkan untuk menghitung jumlah apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Kaki kita bisa kita langkahkan untuk menuju masjid. Maka semoga lewat majelis-majelis seperti ini, kita mampu menasihati diri kita. Untuk apa? Istiqomah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kaji kita. Ya. Tafsir surah Ali Imran. Dimulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, gitu. Ya, alif kemudian lam mim. Ya. Para ulama tafsir berselisih ini, berbeda pendapat. Berbeda pendapat sehubungan dengan huruf-huruf yang di awal surah. Ada yang mengatakan itu nama surah. Jadi alif lam mim as-sajdah. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba, gitu. Alif lam mim nazzala alaikal kitab, dan seterusnya. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah itu bukan hanya 99. Gitu. Meskipun ada hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Maknanya itu bagian dari nama-nama Allah yang 99. Lainnya masih banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitabnya. Sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Yang diajarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Rasul-Rasul yang terdahulu. Dan nama-nama yang Allah simpan di alam gaibnya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan namamu yang gue simpan di alam gaibmu. Kemudian sebagian ulama yang lain yang paling besar itu, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, saya mengajak penjenengan biasakan kalau dengar nama
yang kita belum tahu ditulis. Ini Mbah Google itu tulis siapa Al-Qurtubi. Nah gitu. Akhirnya kita kemudian ngerti, baca sejarahnya. Al-Imam Al-Qurtubi itu orang yang berasal dari Cordova, Spanyol, Andalus. Jadi kan ngerti ini sama saya kan Real Madrid, Barcelona kan gitu kan. Padahal dulu itu negeri orang belajar hadis. Yang saya berulang-ulang saya sampaikan, Al-Imam Ibnu Abdil Bar itu mengajar hadis di Lisabon. Sekarang ibu kota Portugal. Oh. Dulu orang belajar hadis di sana. Terus kalau kita belajar lagi mengapa Spanyol, mengapa Portugal, mengapa Andalusia itu jatuh ke tangan kaum kufar. Jawabannya satu tok, musik. Jawabannya cuma satu. Ketika musik dikenalkan kepada kaum muslimin. Itu ada kisah yang awalnya seorang yang sangat pintar, orang Islam dia. Sangat pintar dia mengatur bagaimana berpakaian. Seorang raja itu kalau rapat, kalau sedang rihlah itu diatur pakaiannya. Sampai makan, jamuan makan diatur. Akhirnya kemudian disampaikan musik. Dan ini dicatat oleh para ulama. Sehingga kemudian musik itu melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi berasal dari Cordova, ya, berasal dari Spanyol. Ya, dia lahir pada tahun 1214. Beliau mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ya, mereka mengatakan Allahu a'lam. Terhadap kalimat apa? Alif, Lam, Mim. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama juga disampaikan oleh para tabi'in, Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Rabi' bin Husaim, Abu Hatim, Al-Imam Ibnu Hibban, ya, rahimahumullah. Ini di antara mereka seperti itu. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah nama awal surat. Ada yang menyebutkan itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyebut Allah bersumpah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nama Allah yang paling agung, yang disebutkan dalam dua surat, di dua ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 255, yang kita kenal dengan ayatul kursi. Yang disebutkan kalau kita baca ayat itu setan nggak akan mengganggu kita. Kemudian ada lagi di surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, maka para ulama menyebutkan ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa nama Allah yang teragung ada dalam dua ayat itu. Yaitu surat Ali Imran ayat yang kedua dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Al-Hayyu itu yang maha hidup. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Nah, kita kembali kepada bagaimana kita memahami tauhid asma wa sifat. Hidupnya makhluk, dia butuh kepada yang lainnya. Saya hidup. Kalau ke sini ya lagu wajib kayaknya mesti Pak Rozak sudah buatkan apa? Kopi. Kalau dulu Pak Nuradi, sekarang Pak Rozak. Kopi. Kopi ini orang kebak-kebak Pak gitu. Orang kok semuri asat enggak. Maksudnya biar ya lebih enak kalau apa? Kopinya itu enggak kebak-kebak. Nek kokian nanti rada sebah. Kita masih butuh kepada apa?
makhluk lainnya. Demikian juga itu. Kalau malam Kamis itu Pak Mukholik masih butuh pada Pak Dadang, orang dipedok, orang mangkat. Tapi kalau hidupnya Allah, dia tidak butuh kepada yang lain. Kemudian hidupnya Allah hidup yang sempurna. Dengan seluruh sifat yang dimiliki hidupnya Allah ini, ada sifat lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Yang kemudian kalau kita balik lagi ke ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus apa? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak ada satupun, tidak ada tempat satupun, tidak ada waktu sedikit pun juga yang tidak atau yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu kemudian, kalau kita sudah tahu Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah mengatur seluruh urusan kita, patut enggak kita berbuat maksiat kepada Allah? Padahal kapan kita berbuat maksiat, di mana kita berbuat maksiat, Allah mengetahui. Dengan sifat tadi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Terus di mana kita mau berbuat maksiat? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba di mana kita mau berbuat maksiat? Terus kapan kita mau berbuat maksiat? Tidak ada waktu sedetik pun juga yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kitab akidah, di kitab Syarhus Sunnah, kalau yang rawuh di hari Jumat ya, di Masjid Baitul Syukur, perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahi ta'ala, saya bacakan lagi. Di antaranya beliau rahimahullahi ta'ala mengatakan, ya, kalimatnya sangat bagus ya. Wa huwa jalla sana'u wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Rabbuna awwalu bila mata wa akhiru bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arsyihi istawa. Ya, beliau katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Rabb kami itu yang akhir. Bila mata, tidak dimulai kapan. Tidak ditanya kapan mulainya, tidak ada. Dia yang awal. Kemudian wa akhir, dia yang maha akhir. Bila muntah, tidak ada. Apa? Tidak ada selesainya. Kemudian ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang tersembunyi sekalipun. Ya. Wa ala arsyihi istawa, di atas arsy-Nya dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Wa ilmuhu bikulli makanin. Ilmunya meliputi segala sesuatu. La yahlu min ilmihi makanun, dan tidak ada satu tempat pun yang terluput dari pengawasannya. Ini al-hayy. Yang kemudian pelajaran yang kita ambil, terus di mana kita mau berbuat maksiat? Kapan kita mau berbuat maksiat? Allah Maha hidup, Allah Maha mengawasi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hidupnya Allah, tidak butuhnya Allah kepada makhluk, bahkan setiap makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berbeda. Kan memang dia Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kebesarannya. Makhluk ketika terus meminta kepada makhluk yang lain, maka yang terjadi makhluk yang lain akan marah. Tetapi ketika makhluk ini meminta terus kepada Allah,
maka Allah akan bertambah cinta kepada makhluk tersebut. Kalau kita terus merengek-rengek meminta kepada Allah, maka Allah bertambah cinta kepada kita. Bahkan ketika kita merengek-rengek kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai kemudian kita segala sesuatu yang kita lakukan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, kalau dia berdoa pasti aku kabulkan. Kalau dia meminta pasti akan aku beri. Itu hadis wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Arba'in Nawawi hadis berapa? 30 berapa? Ya, coba. Baik dibuka nih. Arba'in Nawawi hadis yang ke-38. Saya bacakan hadisnya. Ini agar memberikan motivasi kepada kita. Ya. Jadi ngaji tafsir tetapi kemudian ada karakter yang muncul di kita nantinya ya. Innallaha ta'ala qala. Ini Allah Ta'ala berfirman. Hadisnya namanya hadis Qudsi. Man 'adali waliyan. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh dia telah mengumumkan perang kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin, yang tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba bisa dengan sesuatu ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi. Ya, dengan perkara-perkara yang aku fardukan kepada dia. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan kemudian hamba itu ketika dia merasakan kenikmatannya, ya, ketika dia berhajat terus kepada Allah, bukan hanya dengan amalan-amalan fardu, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah. Disebutnya hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha. Maknanya apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia katakan senantiasa di atas syariatku Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala inista'adzani la'u'idzannahu. Maka Allah senantiasa mengabulkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita kepada Allah itu besar. Dan semakin seseorang itu mampu merinci hajatnya kepada Allah, maka semakin mudah dia akan menyungkurkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sombongnya kita gitu kan. Tadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yang mampu kita tangkap, itu yang mampu kita wujudkan, yang kita tunggu-tunggu gitu. Nikmat-nikmat yang lain yang kita nggak pernah merasa butuh itu, ya wis ngono terus, tiap hari bangun tidur matanya bisa terbuka ya. Biasanya yang ini gitu kan. Saya berkali-kali sampaikan karena ada ada peristiwa yang memang sangat-sangat melas gitu. Saat itu daurah gitu, orangnya jumlahnya ratusan di Nurus Sunnah sana. Itu waktunya sholat subuh. Kan isu-isu gitu. Itu airnya mati. Jadi dibuka itu kerannya ora mengalir. Terus setelah sholat imamnya ora kroso maca surat Tabarok gitu. Di akhir itu kan ada kalimat kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Belum sampai itu imamnya nangis gugu bisa. Dia terus tadi itu air yang Allah berikan ditahan sebentar. Lalu mereka harus cari air kemana-mana gitu. Jangan bayangkan, saya kalau ngajar ibu-ibu gitu, ibu-ibu sudah di atas kloset, sudah rampung selesai, kemudian mau cebok. Buka kerannya mati. Kira-kira gimana, Pak? Terus coba bayangan jenengan gimana? Belum selesai itu, anak kita juga ada di kamar mandi yang lain. Bengok-bengok karena masih kecil. Kerannya mati. Nah, ini kita nggak mampu kan? Kadang-kadang kita nggak mampu bersyukur. Padahal air, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum wa famayatikum. Dan siapa? Ya'tikum yang mendatangkan kepada kalian dengan air yang memancar itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita kepada Allah itu besar.
Itulah yang kemudian menjadikan kita terus. Ya. Tidak ada waktu. Ya. Bahkan ketika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ya. Surat Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang mereka mengingat Allah. Tidak pernah berhenti mengingat Allah. Dan mereka takut dengan ancaman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kamu menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, tidak mau mengingat Allah. Orang yang nggak bersyukur itu kan orang yang mengingat Allah. Di ayat yang lain, fadzukuruni adzkurkum washkuruni wala takfur. Kalau nggak mengingat Allah, kita bukan orang yang bersyukur. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, nazzala 'alaikal kitaba. Ya. Dialah Allah yang menurunkan 'alaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yaitu al-kitab Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan benar. Maka maknanya di sini tidak boleh ada keraguan. Ya. Kalau dikatakan bil haqqi, maka rujukannya lagi kepada dzalikal kitabul la raiba fih. Ini masih ada yang ragu. Karena Al-Quran menyebutkan warisan itu kalau laki-laki bagiannya 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Tidak adil gitu. Kan muncul itu. Terus akal kita benturkan dengan Al-Quran. Kita katakan Al-Quran yang keliru, yang tidak sesuai, tidak relevan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat-ayat yang seperti ini, besok tidak akan ada lagi kita membantah seperti itu. Karena tidak ada revisi dalam Al-Quran. Tidak ada revisi itu. Ayatnya itu Allah menjaganya. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ini menguatkan kita, nazzala 'alaikal kitaba bil haq. Artinya apa? Apa yang datang dari Al-Qur'an kita terima. Itu sumber kebenaran. Maka Nabi setiap khutbah beliau katakan, fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Sebenar-benar perkataan itu kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Yang disebutkan la raiba fiha, la syakkun laha, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya, ya ila kecuali benar-benar diturunkan nazala min indillah, diturunkan nuzila min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membenarkan kitab yang sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi Al-Quran membenarkan yang ada di Taurat, membenarkan apa yang ada di Injil, bahkan yang sebelumnya dari suhuf-suhuf Ibrahim, suhuf-suhuf Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Al-Quran ini membenarkannya. Makanya disebutkan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ngerti orang-orang yang terdahulu. Ya, mereka sama, sifat-sifat mereka sama bagi orang terdahulu yang mereka masih memegang kitab yang sama, yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka. Dan kitab terdahulu disebutkan wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat diturunkan kepada Musa bin Imran dan Injil diturunkan kepada Isa bin Maryam. Dan semua kitab Allah hudal linnas, menjadi petunjuk di zamannya masing-masing. Dan yang paling sempurna adalah apa?
Al-Quran. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang membedakan hidayah dan kesesatan. Yang membedakan jalan yang menyimpang dan jalan yang lurus. Dan memuat keterangan-keterangan, dalil-dalil, bukti-bukti. Ya. Yang kemudian ini sampai kapanpun juga nanti Al-Quran akan menjawab. Bahkan akan menjawab tantangan zaman. Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita menerima Al-Quran itu, beriman dengan Al-Quran itu, bahkan mengamalkan. Bahkan apa? Mengamalkan. Ada tulisan bagus dari Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri. Beliau katakan, Innal anbiya war rusula wa adba'ahum. Sesungguhnya para nabi, rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ketika mereka melihat sebuah kebenaran, karena Al-Quran itu adalah apa? Al-Haq yang mesti benar. Maka mereka katakan amanu bih. Mereka beriman dengan kebenaran itu, dengan Al-Quran itu. Mereka beriman. Mereka menerima. Wa'malu bi ahkami, dan mereka mengamalkan hukum-hukumnya. Bahkan kemudian disebutkan mereka jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Karakter mereka. Wa'malu bi ahkamihi. Kemudian dia jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Karakter pada diri mereka. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijawab khuluquhu atau akhlaquhu Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pun bisa mendalamkan lagi apabila baca mulai ayat yang ke 22 surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan jika keberadaan kalian dalam keraguan tentang apa yang kami Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah, maka datangkan satu surah saja. Tidak akan mampu. Ya. Di ayat yang ke-24, wa illam taf'alu walan taf'alu, hatta mereka itu apa? Mereka mendatangkan suhada mereka atau penolong mereka, mereka nggak akan mampu meskipun hanya membuat satu surat saja. Bahkan satu ayat nggak mampu. Padahal orang-orang Arab itu orang-orang yang paling fasih. Kalau syair mereka luar biasa, tapi mereka nggak mampu. Karena ini memang bukan tulisan gitu. Al-Quran itu kalamullah, yang kemudian sandarannya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ada pembahasan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk gitu. Al-Quran itu adalah kalimat perkataan Allah, bukan makhluk. Nah, kalau kemudian perkataan Allah, kewajiban kita adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kewajiban kita itu amanu bih. Sudah. Menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ayat yang nomor 4. Min qablu hudal linnas. Yeah. Min qablu hudal linnas. Wa anzalal furqan. Ya. Sebagai hidayah bagi manusia. Maka ketika seorang hamba dia menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya, maka dia akan bercahaya. Di mana saja keberadaan dia akan menjadi penerang bagi manusia yang lainnya. Bagi manusia loh, bukan hanya bagi kaum muslimin. Maka di mana seorang yang dia berislam dengan benar, di mana saja, itu pasti akan memberi kebaikan kepada yang lainnya. Bukan hanya kepada manusia. Ya.
sampai kepada binatang pun mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan darinya. Kita itu mau mateni semut, kelingan. No? Coba. Kita itu mau membunuh semut, kelingan. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika mau bunuh semut ngomong dulu. Ngomong sama semut. Kamu mbok pergi, jangan ganggu saya gitu. Karena Imam Ahmad itu baca kan. Di Sahih Bukhari itu ada. Di Kitabul Ilmi. Disebutkan bahwa seluruh penghuni langit dan bumi itu mendoakan. Hatta namlata bijuhriha. Sampai semut yang ada di lubangnya. Wa hatal huta fil bahri. Dan sampai ikan yang ada di lautan. Ning bedane iki nek iwak ya tetep dipateni wong pengen digoreng masa kerja. Nah semut itu kita ya kelingan hadis tadi, semut itu berdoa kepada Allah. Mendoakan agar orang-orang yang apa? Orang-orang yang hadir dalam majelismu itu mendapatkan keberkahan, didoakan. Maka Imam Ahmad memateni semut saja mikir. Nah, ini orang-orang yang mereka itu Islamnya benar, ya. Maka mereka akan menjadi apa? Furqan. Mereka akan menjadi pembeda. Mereka akan memberikan cahaya, memberikan manfaat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum lin." Mesti itu memberi manfaat. Ini awake dhewe wis ngaji kok terus di mana tempat itu utangnya rambayan, gue pindah rono utang meneh, pindah rono angsurane urung lunas apa? Kontrane urung lunas wis pindah meneh. Nyilih duit koncone meneh yo. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian lanjutannya innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah tadi. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi apa? Menjadi hidayah, menjadi petunjuk, bahkan akan memberikan kebaikan bukan hanya pada dirinya. Kok dia ingkari, dia tidak mau menerima, dia nggak mau melaksanakannya, maka azab Allah kepada mereka. Karena ketika seseorang tidak mau menerima Al-Quran, bukan hanya dirinya yang mendapatkan kecelakaan. Gitu. Keingkaran seseorang kepada Rabb-nya itu akan berimbas kepada apa? Kerusakan yang akan timbul bagi makhluk yang lainnya. Contohnya Fir'aun. Contohnya Fir'aun. Contohnya lagi Namrud. Contohnya lagi Abrohah misalnya. Keingkaran yang ada pada dirinya terus akan membuat kerusakan kepada yang lainnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Karenanya mereka, ya Allah sebutkan lahum adzabun syadid. Allah hukum kepada mereka. Allah hukum kepada mereka azab yang sangat pedih. Lihat pasukannya Abroha. Bagaimana Allah menghukumnya di dunia. Allah kirimkan apa? Tayran ababil. Bahkan disebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kejadiannya itu yang terjadi itu gajah yang segitu gedenya itu berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Kemudian bagaimana Allah hancurkan Fir'aun? Bagaimana Allah hancurkan Namrud? Namrud itu dikisahkan raja yang begitu besar, raja Babilonia begitu besar, kalahnya cuma dengan tengu. Sebagian riwayat dengan lalat itu. Kegagahan yang seperti itu kalah dengan lalat. Dan besok di hari kiamat akan diulang. Ada makhluk Allah yang tak terkalahkan. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Tak terkalahkan sudah. Penduduk bumi tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan penduduk langit itu, mereka mengarahkan anak panahnya ke langit, kemudian turun hujan darah. Hujan berwarna merah. Maka mereka mengatakan penduduk langit sudah kita kalahkan. Sudah tidak ada lagi yang memusuhi kita. Maka Allah kirimkan. Mereka kan orang yang paling kuat. Manusia yang paling apa? Makhluk yang paling kuat. Tapi Allah kirimkan tadi. Kuman. Atau tengu. Atau gurem kalau bahasa kita. Menghancurkan seluruh mereka. Dan ini juga kita melihat banyak hal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan bisa menjadi ibrah bagi kita. Misalnya. Kehancuran alam semesta itu dengan apa? Dengan ditutui, diboldoser apa dengan apa?
dengan tiupan sangkakala. Tiupan itu kira-kira rasa apa ora? Kan gitu tiupan itu, namanya tiupan. Faida ja'atis dengan sesuatu yang lembut tapi menghancurkan semuanya. Jadi kalau kita ingin melawan sesuatu yang kuat, yang kokoh, itu kadang-kadang yang kita butuhkan adalah apa? Kelembutan. Sabar iki sing arep apa sing ngelamar anake sapa ora entuk-entuk sabar gitu. Apa diparani dengan kelembutan itu. Dan ini apa? Bisa menjadi pelajaran kita kan coba. Hancurnya dunia yang seperti ini itu hanya dengan tiupan sangkakala. Faida ja'atis saha. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Kudune kan ditendang sekalian gitu kan? Enggak. Dengan ujung sayap. Malaikat Jibril itu sayapnya berapa? Sayapnya berapa? Kono sing takon. Berapa? Masih kok? 600 atau berapa? 600 sayap. Yang satu sayapnya itu menutup ufuk. Kono sing takon wis tau ngitung kowe. Yang ada dalilnya kok. Dan ketika Allah mengutus itu ujung sayapnya tok yang mengangkat 5 kota umatnya Nabi Lut, diangkat ke atas kemudian dikembalikan lagi ke bawah. Ujung sayap itu kan sesuatu yang kecil gitu kan. Bulu itu loh kan kecil, lemah. Tapi biidznillah dengan kekuatan Allah menjadi sesuatu yang kuat. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang-orang yang kafir itu dengan kesombongan mereka, kekuatan yang mereka miliki, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu aziz yang maha perkasa. Dzuntiqam, dan Allah punya pembalasan. Setiap kita akan dibalasi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ingatlah, sekecil apapun perbuatan kita keburukan akan dibalasi. Ya, kalau dibalasinya di sini tidak apa-apa. Apa dewe dosa maksiat dibalasi dengan sakit, kemudian dia dihapuskan dosa-dosanya, alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kita berbuat dosa dan maksiat setiap hari diulang-ulang, bahkan kita mencintai perbuatan dosa dan maksiat itu, ya, yang kemudian kita mati itu belum hilang. Padahal nikmat-nikmat Allah didatangkan terus gitu kepada kita. Kita tetap di atas apa? Kemaksiatan kepada Allah. Kita dilulu tuh. Kalau bahasanya istijrat. Akhirnya apa? Di akhirat kita mendapatkan siksa yang lebih besar. Waliyadzubillah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai ayat 4 ini mampu memberikan nasihat kepada kita untuk kita kemudian mewujudkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah, sehingga dengan larangan Allah kita akan menjauhinya, dengan perintah Allah kita akan apa? Mentaatinya, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang beriman insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.